Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah wa ta'ala, maha tinggi Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nasib Ba'alawi. Kita akan membahas posisi Ba'alawi sekarang ini setelah digonjang-ganjingkan nasabnya. Riuh rendah di media sosial, seluruh masyarakat Indonesia tahu. Silsilahnya, seluruh masyarakat Indonesia sadar tentang ketidaktersambungan nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kiai Imaduddin yang telah membuka jalan kepada para warga masyarakat untuk sama-sama mengecek. Setelah sebelumnya gelap gulita, tidak ada satupun yang berani mengotak-ngatik nasab Ba'alawi karena saking kuatnya doktrin sudah valid, sah, sahih, cucu Nabi 100%. Memang ada dulu-dulu tapi tidak mempan, tidak ngefek dan dianggap angin lalu. Tetapi untuk yang sekarang, karena basisnya ilmu pengetahuan ilmiah, kajian ilmu, pustaka, buku, kitab, nasab, dan lain-lain, maka sedikit banyak misteri ini mulai terkuak. Alhamdulillah. Apakah ini merupakan kebencian? Bukan. Ini penelitian, ini untuk mengecek kebenaran. Karena selama dalam masa gelap gulita itu orang taunya iya, taunya betul, taunya sahih dan husnudzon saja. Karena apa? Karena doktrin tadi yang kuat, orang takut kualat, su'ul adab, dibenci. Nabi Muhammad SAW tidak suka kalau cucunya diapa-apain. Begitulah kira-kira. Ketakutan-ketakutan inilah yang kemudian menutup pintu kebenaran. Maka kemudian sekarang terbukalah pintu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, telah dibahas pada video-video sebelumnya bahwa seluruh masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia, dari yang awam sampai yang alim, bahkan mengakui Ba'alawi itu sebagai zuriyah Nabi lewat husnudzon, percaya begitu saja. Dan syuhra wal istifadhah, mengakui karena sudah terkenal masyhurnya. Pun kala itu tidak ada aklamasi atau penetapan resmi baik sebagai organisasi maupun kelembagaan pemerintah menetapkan Ba'alawi sebagai kelanjutan dari zuriyah Nabi. Tidak ada, hanya pengakuan-pengakuan pribadi yang kemudian meluas kepada para jamaah dan masyarakat sekitar. Orang mempercayainya begitu saja. Itulah posisi Ba'alawi yang bergantung kepada kepercayaan, bergantung kepada husnudzon orang-orang masyarakat Indonesia. Jadi boleh dikatakan di ujung tanduk. Bayangkan kalau seluruh masyarakat Indonesia mencabut kepercayaannya, husnudzon dan syuhrah wal istifadhahnya, wassalam. Tetapi kemudian untuk sekarang ini masyarakat Muslim Indonesia lebih cerdas dan ingin bukti, ingin kesohihan yang divalidasi secara bukti ilmiah, baik itu kitab nasab yang sahih yang menyatakan kepastiannya maupun tes DNA yang merupakan
tulisan dalam tanda kutip dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tubuh manusia. Maka dengan demikian husnudzon dan syuhrah wal istifadhah ini menjadi nomor 2, menjadi di-off-kan dulu dan didahulukan bukti otentik, bukti nyata, data dan faktanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah nasib Ba'alawi sebagai cucu Nabi ini ternyata bergantung kepada husnudzon dan syuhrah wal istifadhah, baik sangka dan kemasyhuran saja, baik itu oleh muslim terdahulu, ulama-ulama terdahulu dan yang sekarang yang masih percaya, maupun yang mempertanyakannya. Jadi maksudnya begini, permasalahan nasab ini bisa beres, tuntas, kembali ke nol, ke posisi awal, ke default, ketika Kiai Haji Imaduddin dan seluruh pendukungnya menyatakan percaya bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah melalui metode husnudzon dan syuhrah wal istifadhah. Ketika misalnya suatu saat Kiai Imad menyatakan tidak ada data tentang Ubaidillah selama 550 tahun, gelap gulita tidak ada catatan apapun, tetapi kami percaya, tetapi kami husnudzon. Mungkin waktu itu orang lupa nyatet atau disembunyikan. Kami husnudzon saja, kami percaya. Itu. Bagaimana dengan hijrahnya Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramaut Yaman? Kami juga husnudzon saja, percaya saja, mungkin itu terjadi. Maka dengan demikian selesailah sudah polemik nasab, kaum Ba'alawi diterima kembali, dipercaya kembali menjadi zuriyah Nabi. Tetapi itu mimpi, karena sudah terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak kesalahan-kesalahan Ba'alawi, terlalu nampak keangkuhan-keangkuhannya, keburukan-keburukan akhlaknya, manipulasi dan seterusnya. Jadi itu penyebabnya tidak dipercaya lagi husnudzon dan syuhrah wal istifadhah dicabut. Silahkan lihat kembali video tentang mahalnya sebuah kepercayaan. Sepertinya Kiai Imad dan seluruh pendukung tesisnya, seluruh masyarakat muslim Indonesia sekarang ini, kalau ditanya Anda mau kembali ke husnudzon syuhrah wal istifadhah atau ingin datanya, ingin otentik, mungkin jawabannya rata-rata ingin data valid DNA dan kitab nasab yang pasti. Saya nggak mau husnudzon saja sekarang. Jadi sebenarnya nasib Ba'alawi ini tergantung kepada husnudzon itu. Mau nggak kita sebagai peneliti kembali ke husnudzon? Kalau kita kembali, beres masalah, mereka zuriyah Nabi. Kalau kita tidak mau menggunakan itu, ya tetap mereka terputus. Karena memang sudah sangat sulit menemukan datanya. Profesor Menahem Ali, Yai Said Qori, Rumail Abbas, bahkan Habib Hanif, Habib Rizik berputar-putar di luar, tidak bisa lagi menemukan sumber yang bisa menjawab pertanyaan itu, menjawab keterputusan itu. Semua sudah hampir sepakat tidak bisa menemukan data lagi. Jadi satu-satunya pegangan Ba'alawi adalah husnudzon dan syuhrah wal istifadhah. Maka dengan posisi ini seharusnya Ba'alawi, Rabithah Alawiyah, Habib-habib melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada para peneliti itu, khususnya Kiai Haji Imaduddin, kiai-kiai yang meragukannya dan meminta maaf
dan berserah diri, tawadhu, dan merubah sikap, merubah kemuliaannya, keangkuhannya, kesombongannya, dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, mungkin saja Kiai Haji Imaduddin dan para pendukung tesisnya luluh. Jadi itu sangat tergantung kepada kita sebenarnya, mau atau tidak berhusnudzon lagi. Tetapi kalau mereka kekeh tidak mau, ya kita tetap cabut husnudzon itu, syuhrah wal istifadhah itu, dan kembali kepada pembuktian. Selama tidak ada pembuktian itu, dan selama mereka tidak merubah akhlak, tidak merubah perilaku, tidak menggembar-gemborkan nasab, tidak berbangga dengan nasab Nabi, cucu Nabi, zuriyah Nabi, tidak malah tawadhu dan malu atau merasa beban menyebut keturunan Nabi, maka sifat-sifat itu akan mengganggu, akan membuat orang malas untuk kembali kepada husnudzon dan syuhrah wal istifadhah. Jadi keputusannya ada pada kita-kita. Mau data, penelitian ilmiah, atau mau husnudzon saja, terserah kepada kita. Saya pribadi, kalaulah misalnya mereka sudah menampakkan akhlak-akhlak yang mulia, tawadhunya, merendahnya, maka bisa jadi saya kembali kepada husnudzon dan syuhrah wal istifadhah. Simpel kan sebenarnya masalah ini. Mudah-mudahan ada niat baik dari mereka, ketawadhuan dari mereka, sehingga meluluhkan orang-orang untuk kembali kepada posisi awal, mempercayai kembali atau mendapatkan kepercayaannya kembali, walau tanpa bukti yang meyakinkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.